Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa men, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu online JKI SABC sore hari ini. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Yeay. Tuhan Allah kita bersama atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bersama atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Lebih lagi buat Tuhan katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka. Lebih lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka. Jemaat Tuhan katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam. Lebih lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita kembali siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi setiap kami satu persatu Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan menerima kuasa, menerima urapan, curahan dari Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Roh-Mu hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Setiap pintu-pintu di setiap rumah-rumah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bekerja Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Bila setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu, semua boleh berasal daripada Tuhan, yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus, yang boleh mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari semua katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
Tuhan. Kembali kita ulangi lagu ini dari awal. Aku hendak bersyukur pada Tuhan benar, ya Yesus. Kami mau bermazmur dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami. Kami mau katakan Kau Allah yang mulia, Yes Yesus. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama sembah Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau katakan Kau Allah yang mulia Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Yesus. Yes Yesus, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan dengan lembut, ya Tuhan, Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Mulianya, oh Yesus, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
sungguh lagi angkat pujian ini dengan lembut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Salam Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya nih di sore hari ini Bapak Ibu ya. Udah sebulan lebih kita tidak bertemu. Di sore hari ini Bu, kita mau sama-sama lagi belajar di firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di sore yang indah ini Bapa. Kami bisa hadir lagi Tuhan Yesus tempat ini Bapa. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami. Ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, menuntun kami Bapa. Kami bisa tiba ke tempat ini tidak kurang suatu apa-apa pun Tuhan Yesus. Tuhan di sore malam hari ini pun Bapa, berkati kami semua yang hadir sore malam hari ini Bapa. Di ibadah kami tengah minggu Tuhan Yesus. Berkati para jemaat yang hadir sore malam hari ini Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada sore malam hari ini. Dimanapun mereka Bapak, apapun halangan mereka Bapak. Berkati semuanya Tuhan Yesus, semua jemaat kami, jemaat JKS, HBC yang disayang Tuhan Yesus. Tuhan, hamba doa Bapak, buat tempat ini Bapak, berkati tempat ini Bapak. Dari lantai pertama, kedua, ketiga Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, kami tolak segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini. Kami satu hati kesepakat Tuhan Yesus, tolak hancurkan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga semua karyawan PT Jaya Hermosa di tempat ini, dari yang terendah hingga tertinggi Bapak. Berkati juga Pak Andi, Bu Enda sebagai direktur utama di perusahaan PT Jaya Hermosa Bapak, yang memberikan tempat ini buat kami ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaannya, Engkau perlebar terus proyek-proyeknya Bapak. Berkati anak-anaknya Lukas Lopanda bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Pak Andi, Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat JKS HBC yang disayang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan bahkan berkati hamba-Mu sore malam hari ini Bapak. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Hamba mau menyampaikan firman-Mu. Kami mau percaya Bapak, segala kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga semua yang hadir yang melayani Kau sore malam hari ini Bapak. Berkati kami semua dalam pelayanan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Nah di sore hari ini Bapak Ibu, kita mau sama belajar ya Bapak Ibu ya. Aku mau mengajak Bapak Ibu di tempat ini, semuanya kita mau menjadi murid Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Aku mau ngajak semua kita Bapak Ibu ya, kita mau menjadi murid Yesus. Yang saya ambil dari firman Tuhan, yaitu dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33 Bapak Ibu ya. Di situ ada perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Di sore malam hari ini buat Bapak Ibu, mau mengajak Bapak Ibu semuanya kita menjadi murid Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, saya ulangin Bapak Ibu ya di ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka. Untuk ayat selanjutnya Bapak Ibu ya 26, saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Jikalau seorang datang kepadaku
Ya Bapak Ibu ya, saya ulangi, jikalau seorang datang kepadaku, ku di situ adalah besar, berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menjadi benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, nah kita berarti harus mau seperti ayat 26 itu. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ya Bapak Ibu ya, ini kan sekarang kita ini ada yang jangankan bapaknya, suaminya sendiri juga, bahkan anaknya sendiri juga dibenci Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mau ajak Bapak Ibu ya, semua harus kita tinggalkan. Istilahnya ya nggak ada kebencian lah dalam diri kita. Baik itu bapak, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan mertua sekalipun. Ya Bapak Ibu ya, kalau memang kita masih mau benci, kita nggak bakalan bisa jadi murid Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya harapkan buat Bapak Ibu ya, supaya semuanya ini bisa kita tinggalkan sesuai dengan firman Tuhan tadi yang di ayat 26 Bapak Ibu ya, harus benar-benar bisa kita tinggalkan. Kalau memang kita nggak bisa tinggalkan ini Bu ya, kita nggak bakalan bisa jadi murid Yesus. Ya Bapak Ibu ya, jangankan tapi ya pastilah, tapi kita lah, bisa lah kita pelan-pelan tinggalkan Bapak Ibu ya. Kita bisa pelan-pelan hilangkan semua itu rasa benci itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya keluarga Bapak Ibu, tapi semua, bahkan tetangga kanan kiri juga jangan ada yang kita benci. Ya Bapak Ibu ya, kan ada terkadang kita ini mentang-mentang tetangga kita bisa beli mobil baru atau bisa istilahnya makan enak-enak tiap hari, akhirnya kita benci. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita mau menjadi murid Yesus, harus semua bisa kita tinggalkan ini. Amin Bapak Ibu ya. Saya yakin kok kalau semua jemaat JKI SABC yang ada di Serang ini bisalah. Bisa, pasti bisa. Nah, selama ini kan saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar belajar dan belajar firman Tuhan. Jadi sekarang ini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya mau menjadi murid Yesus. Ya Bapak Ibu ya, saya percaya nih kalau di Serang ini saya yakin pasti bisa lah. Nah, soalnya di Serang ini jemaat JKI SABC itu Bapak Ibu semuanya baik-baik nih. Amin Bapak Ibu ya. Hah? Baik-baik semua, saya tahu itu. Nah, jadi buat firman-Nya hari ini Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi untuk ayat yang 27. Dikatakan di situ, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin Bapak Ibu. Katakan di situ, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya Bapak Ibu ya, jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bukan hanya membenci, tapi kita harus sanggup, harus siap untuk memikul salibnya. Kalau memang kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi ayat 28-nya, dikatakan di situ, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya amin Bapak Ibu ya, semuanya kalau memang contohnya seperti kita mau membuat menara atau kita mau membangun rumah, kita kan harus mikirkan biayanya dulu, kita harus perhitungkan biayanya dulu. Cukup enggak Bapak Ibu ya, jangan kita asal ngebangun, taunya keuangannya enggak ada, kalau kita enggak punya uang. Jadi kita jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu, harus ya seperti saya katakan tadi, saya ulangi lagi, namanya ngebenci itu enggak boleh Bapak Ibu ya. Ayat 29-nya dikatakan di situ, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya,
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ya Bapak Ibu ya, jangan tanggung-tanggung seperti saya bilang tadi, jangan tanggung-tanggung lah. Kalau memang kita mau benar-benar, ayo, kan gitu Bapak Ibu, semua yang kita tinggalkan. Namanya itu dosa, kebencian, harus kita banyak doa. Nah, jadi nanti jangan diejek orang Bapak Ibu ya, yang namanya kita punya tetangga. Contohnya seperti kita ini kan banyak kan kita tinggal di komplek atau di perumahan Bapak Ibu ya, namanya punya tetangga kanan kiri depan belakang. Pasti kalau memang kita tanggung-tanggung hidupnya, pasti diejek. Diejek sama tetangga Bapak Ibu ya. Jadi aku mau semuanya supaya jangan ada yang ngejek lah. Supaya jangan sempat ada yang ngejek, gimana caranya kita harus benar-benar. Amin Bapak Ibu ya. Jadi untuk ayat 3 selanjutnya, ayat yang 30, dikatakan di situ sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Kenapa? Kenapa kita tidak sanggup? Kalau memang kita mau mendirikan sesuatu seperti saya bilang tadi Bapak Ibu ya, contohnya kita mau mendirikan rumah, kita bangun rumah harus benar-benar matang dulu, harus benar-benar siap dulu. Begitu juga kita mau menjadi murid Yesus, kita harus siap dulu, jangan tanggung-tanggung. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu. Kita lanjut lagi untuk ayat selanjutnya. Di situ dikatakan, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangnya dengan 20.000 orang. Ya Bapak Ibu ya, amin ya. Nah, di situ dikatakan seperti raja juga mau berperang, kan persiapannya harus benar-benar. Dia kan nggak tahu kalau lawannya itu mau berapa puluh ribu orang. Kalau memang cuma 1-2 orang sih pasti dia sanggup. Dengan memakai senjata, 1 senjata aja mungkin dia sanggup. Bapak Ibu ya, tapi dia kan nggak tahu lawannya itu ada berapa puluh ribu orang, bahkan berapa ratus ribu orang. Jadi dia benar-benar harus matang mempersiapkannya, senjatanya itu apa aja yang mau dibawa. Kan nggak mungkin dengan senjata istilahnya cuma panah doang yang dibawa. Harus yang bawa panah, bawa pistol, bawa senjata laras panjang. Tapi semuanya itu dia harus sebelum berangkat dia harus berdoa dulu. Harus benar-benar matang. Apa aja yang mau dibawa untuk berperang. Ya Bapak Ibu ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan di situ ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amin Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu ya namanya kita manusia hidup ini kita harus selalu menanyakan ke orang yang lebih tua daripada kita. Atau kepada orang yang udah lebih banyak makan garam Bapak Ibu ya. Atau kepada orang yang udah lebih mengerti lah. Contohnya ya kita menanya ke evangelis kita atau teman semua pekerja yang ada di gereja, semua udah yang lebih tahu, contohnya seperti pendeta, nggak ada salahnya kita menanya pendeta untuk kepentingan kita, kalau memang kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya, amin ya. Untuk ayat selanjutnya di situ dikatakan ayat terakhir, ayat 33, demikianlah pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, Bapak Ibu ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita masih punya pikiran yang enggak, kita enggak tulus mau menjadi murid Tuhan Yesus, itu enggak bakalan bisa Bapak Ibu. Seperti ayat 33 dikatakan, apa dikatakan di situ, saya ulangi, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, katanya di situ. Bapak Ibu ya, di situ kunya kan huruf besar Bapak Ibu, itu berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi harus benar-benar Bapak Ibu semua, saya mau ajak semua harus bisa kita tinggalkan segala sesuatunya kalau memang kita
mau menjadi benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu ya, nggak boleh sombong. Nah, kalaupun nanti udah jadi murid Tuhan Yesus nggak boleh terus sombong, terus tinggi hati, itu nggak boleh. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya sebagai tambahan saya bacakan saja di situ ayat 34-nya. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Itu ayat tambahannya di ayat 34 ya Bapak Ibu ya. Di situ contohnya seperti garam. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat 35-nya, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin Bapak Ibu ya. Jangan percuma loh Bapak Ibu ya, kita dikasih telinga ini bukan untuk tidak mendengar. Kita dikasih telinga itu untuk mendengar. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kita dikasih mulut ini untuk berbicara, untuk meminta kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi untuk ayat selanjutnya saya ambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu ya. Roma 13 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di situ, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Di situ dikatakan tiap-tiap orang ya Bapak Ibu ya, termasuk kita nih ya Bapak Ibu ya, harus takluk kepada pemerintah. Bukan hanya ke presiden kita saja, bukan. Atasan kita bukan hanya presiden saja, bukan Bapak Jokowi saja, banyak atasan kita Bapak Ibu ya. Seperti contohnya Bapak Andi juga termasuk atasan kita, pendeta kita, gembala kita Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya, kan nggak mungkin pakai contohnya seperti Pak Andi memerintahkan yang lari dari Alkitab, nggak bakalan. Pasti semuanya yang berasal dari Alkitab. Contohnya, kalaupun memang disuruh oleh Pak Andi, kita harus benar-benar baca firman, mengerti firman, harus rajin berdoa, rajin ibadah, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kan Pak Andi kepala pemerintah juga di kita itu. Ya contohnya kalau di rumah seperti orang tua kepada anaknya lah Bapak Ibu ya. Jadi situ dikatakan tadi, di Roma 13 dikatakan ayat 1-nya Bapak Ibu, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, pemerintah itu semuanya dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu ya, seperti Bapak Jokowi presiden kita, tetap juga Tuhan yang menetapkannya itu. Memang masyarakat yang memilih, kita yang memilih. Ya, tapi kalau Tuhan mengatakan tidak jadi, pasti tidak jadi Bapak Ibu. Memang masyarakat yang memilih, cuman memilih kan Bapak Ibu ya. Untuk ayat keduanya dikatakan di situ, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin Bapak Ibu. Di ayat keduanya ini, sebab itu barang siapa melawan pemerintah katanya. Makanya kalau kita melawan perintah Tuhan Yesus, ya Bapak ya, sama aja. Harus bisa-bisa mendatangkan hukuman atas diri kita Bapak Ibu. Ya, jangan coba-coba kita melawan perintahnya. Amin Bapak Ibu ya. Kalau memang masih bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Untuk ayat yang terakhir di situ, di Roma 13 ayat 1 ayat 3-nya dikatakan di situ, sebab jika seorang berbuat baik, saya ulangin Bapak Ibu ya, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kalau memang kita selalu berbuat baik, Bu, jangan takut. Ya Bapak Ibu ya, jangan takut. Kalau memang kita berbuat baik, tapi sedikit pun kita menyerong dari perbuatan, kalau memang kita mau menjadi murid Tuhan, jangan coba-coba. Tuhan tahu, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita melangkah, dimanapun. Ya Bapak Ibu ya, pada saat ini juga dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia tahu, isi hati kita itu dia tahu. Dia tahu apa yang kita mau. Bapak Ibu ya, soalnya Tuhan itu adalah dia segala raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Saya rasa di sore hari ini Bapak Ibu ya, untuk firman sore hari ini saya cukupkan sampai di sini saja Bapak Ibu. Sebagai tambahan Bapak Ibu ya, ini buat pedoman buat kita, saya ambil di sini ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita camkan di hati kita Bapak Ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, bahkan nanti kalau memang buat saudara-saudara kita, teman-teman kita hadir di minggu akan datang, tolong disampaikan ini Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan, saya ambil, 1 kali Tuhan berfirman, 5 hal terjadi pada kita Bapak Ibu. Ya, saya ulangin Bapak Ibu. 1 kali Tuhan berfirman, 5 hal terjadi pada kita. Contohnya 1 Bapak Ibu, hidup kita diampuni, hidup kita dipulihkan, hidup kita diurapi, hidup kita dipakai, dan kelima, hidup kita diberkati. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji nama Tuhan, kita akan dengar sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163 01000 3000566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163 01000 3000566 atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bisa
tiba di tempat ini tidak kurang apapun. Sebelumnya kami berdoa ya Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus, di sore yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami tiba di tempat ini bukan buat karena gagah kami ya Tuhan Yesus, ini karena Engkau telah menuntun kami ya Tuhan Yesus, berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati Pak Hendrik Siahaan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus, biar firman ini bertumbuh berakar dan berbuah manis ya Tuhan Yesus. Berkatilah Pak Hendrik Siahaan, berkatilah usaha pelayanan juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Rumah tangganya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Pakailah terus Pak Hendrik Siahaan ini menjadi doa yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami doa buat grup pendoa syafaat, guru sekolah minggu, para pekerja juga Kau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga gereja kami yang ada di yang ada di Kopassus ini ya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mengadakan Natal ya Tuhan Yesus di bulan Desember tanggal 4 itu ya Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan. Berkatilah Pak Andi serta Ibu Enda, Lukas Lepanda juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat marifat dari sorga ya Tuhan Yesus. Biar Pak Andi bisa mengayomi kami gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan perekonomian bangsa negara kami Tuhan. Jauhkanlah dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Agar kami terus memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bisa bergereja kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Pak Presiden serta wakilnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah Pak Presiden hikmat marifat dari sorga ya Tuhan Yesus. Biar Bapak Presiden terus menjaga bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Bangsa negara takut akan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah dosa syafaat kami, sempurnakanlah dosa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, karena ibadah kita telah selesai, kita mau terima berkat dari Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput engkau masuk ke saleh-salehnya. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.